Halo Agan dan Aganwati, welcome to our channel yaitu Bingung Nonton Film. Di video kali ini, Mimin akan membahas film horor dari negara Turki yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, yaitu film Sicin yang dirilis pada tahun 2014 silam. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang cinta mati kepada sepupunya sendiri hingga dia menemui seorang dukun untuk mengirim santet ke istrinya yang juga merupakan bagian dari keluarganya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu dengan lama, langsung simak video ini. Welcome to the show. Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Oznur bersama temannya sedang menunggu untuk menjumpai seorang hoja atau dukun dalam suasana mencekam. Seorang wanita tua memanggil mereka untuk gilirannya dan mereka harus memakai kerudung untuk menjumpai hoja itu. Hoja tersebut bernama Hoja Ihsan. Hoja Ihsan bertanya tujuan Oznur untuk menjumpainya dan tujuannya untuk bertanya tentang seorang pria yang mana apakah pria itu menikah dengan Oznur atau tidak. Yang mana juga pria itu adalah sepupunya sendiri yang bernama Kudret. Mantranya sudah berproses dan temannya yang dijadikan tumbal menjawab semua pertanyaan Oznur. 12 tahun kemudian di bulan Mei 2009, Oznur mendatangi seorang pria yang bernama Kudret ke tokonya. Dia mengatakan bahwa dia hamil anak dari Kudret dan ingin tetap melahirkannya meski anak yang dikandungnya adalah anak haram. Setelah itu, Kudret menampar Oznur hingga terjatuh dan keluar darah dari area V-nya. Kudret panik dan menelpon orang yang bernama Hafiz untuk segera ke tokonya agar pergi ke rumah sakit. Beberapa waktu kemudian, istrinya Kudret bernama Nisa sedang menyuapkan ibunya dan anaknya yang tunanetra bernama Ceda sedang asyik bermain dengan bonekanya. Kemudian Nisa menghidupkan radio dengan lagu kesukaan ibu dan ayahnya. Setelahnya Ceda meminta kepada Nisa agar Oznur mendandaninya dan Nisa tetap kekeh agar dia yang mendandani Ceda. Pada malamnya di rumah sakit, Kudret mengatakan kepada Oznur bahwa anak yang dikandungnya sudah meninggal. Oznur pun stres dan depresi ketika mendengar kabar itu. Kudret langsung mengancamnya agar tidak menemuinya lagi. Kudret pulang ke rumah dan langsung ingin istirahat. Mimpi buruk pun langsung melanda Kudret karena atas perbuatannya kepada Oznur. Pada paginya, Oznur berpamitan untuk pergi tetapi dilarang oleh ibu mertuanya. Oznur pun tetap mengeras akan pergi dan ibu mertuanya melihat foto anaknya yang sudah meninggal sambil meratapi kejadian barusan. Selesai melakukan ibadah sholat, Kudret bersama temannya, Hafiz, memberitahukan bahwa kejadiannya bersama Oznur jangan sampai orang lain tahu. Sambil menunggu bus datang, Oznur menelepon Kudret dan Kudret pun tidak senang ditelepon olehnya. Oznur pun juga makin emosi dengan yang dilakukan Kudret barusan. Pada malamnya, Oznur pergi ke suatu rumah yang suasana mencekam, yang mana itu adalah rumahnya Hoja Ihsan. Oznur menjumpai Hoja itu untuk mengirimkan sebuah santet kepada Nisa. Oznur rela memberikan segopok uang dan perhiasan agar rencananya berhasil. Hoja itu pun langsung memerintah agar membawa rambut atau darahnya Nisa dan akan menggunakan mantra babi dan jin Anzar untuk merasuki tubuh Nisa. Setelah itu, Oznur mendatangi rumahnya Kudret sambil bersilaturahmi kepada keluarganya. Setelah berbincang-bincang kepada Nisa dan Ceda, Oznur langsung ingin ke kamar mandi untuk memulai melakukan aksinya. Berawal dia mengambil rambut, tiba-tiba berubah menjadi mengambil darah yang ada di tong sampah itu. Setelah selesai semuanya, Oznur pun langsung pamit pulang kepada Anissa dan Ceda karena sudah malam. Setelah dari rumahnya Kudret, Oznur pun tidak sengaja berpapasan dengan Kudret dan Kudret pun makin emosi dengan keberadaan Oznur di rumahnya itu. Pada paginya, Oznur sudah di rumah Hoja Ihsan lagi untuk membawa yang diperintahkan Hoja Ihsan tadi. Ritual pengiriman santet pun dimulai dengan suasana mencekam dan Hoja itu mengatakan bahwa 10 malam kelima, Nisa akan meninggal beserta turunannya, termasuk anaknya Ceda. Pada malam pertama tanggal 10 Mei 2009, Ceda sedang menyisir rambut neneknya dan neneknya mengalami kejadian aneh hingga Ceda menenangkannya. Setelah itu, Kudret dan Hafiz berdiam diri dalam mobil dan Kudret pun curhat kepada Hafiz sambil bersulang. Nisa memasang alarm dan persiapan mau tidur. Oznur makin overthinking dengan yang diucap Hoja Ihsan tadi dan merasa akan menyesal ke depannya. Alarm berbunyi dan Nisa pun terbangun untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh pun dilaksanakan dan setelah sholat subuh ada benda mengerikan jatuh dari langit-langit rumah dan itu membuat Nisa menjadi ketakutan. Pada paginya, Nisa sedang merawat ibunya dan curhat kepada ibunya tentang kejadian aneh yang dialaminya barusan. Setelah itu, Nisa membereskan kamar Ceda dan tiba-tiba ada suara yang mengganggu telinga Nisa. Kemudian, dia mengambil boneka Ceda di kolong tempat tidurnya dan ketawa serem melihat boneka itu hingga dadanya tiba-tiba sesak dan menggunting rambutnya dan memakannya hingga hampir pingsan. Setelah itu, Nisa berbicara kepada Kudret tentang kejadian aneh setelah sholat subuh barusan. Kudret pun marah dan tidak percaya kepada ceritanya Nisa karena Nisa emang suka percaya tahayul. Kemudian, Oznur mengintip dan memantau kondisi di rumah Kudret sekarang. Pada malam kedua tanggal 11 Mei 2009,
Osnur berjalan dan dikejutkan dengan tikus yang melewatinya. Osnur sudah pulang ke rumah dan disambut ibu mertuanya. Osnur pun berbohong kepada ibu mertuanya. Ketika Osnur tidur nyenyak, ada bayangan suaminya yang bernama Ali Ismail. Dia menghatu-hatukan kepalanya ke dinding dan langsung meneror Osnur. Yang ternyata itu mimpi buruk dan ibu mertuanya pun langsung datang ke kamarnya. Osnur pun langsung emosi lagi melihat ibu mertuanya dan ketika turun dari tempat tidurnya, kakinya luka akibat tidak sengaja mengenai silet. Pada paginya, Nisa memandikan ibunya dan memasang lagu kesukaannya. Ketika Nisa membuang air mandi ibunya ke kamar mandi, ibunya tiba-tiba bisa berjalan dan Nisa terkejut melihat ibunya menuangkan air rebusan ke dirinya hingga meninggal. Keyakinan pun dilaksanakan di rumah Nisa dan Osnur beserta ibu mertuanya pun datang untuk berbelasungkawa. Pada malam ketiga tanggal 12 Mei 2009, Ceda menangis atas kepergian neneknya. Setelah itu, Kudret pulang ke rumah dan tiba-tiba dia diteror oleh keadaan mencekam di rumahnya hingga dia pun langsung diteror oleh bayangan Nisa dan Osnur. Pada pagi hari, Kudret berbincang kepada Nisa bahwa dia juga dihantui hal aneh seperti yang dialami Nisa. Kudret pun rencana langsung menghubungi ulama kenalannya. Setelah itu, Kudret langsung menjumpai ulamanya dan mengatakan bahwa keluarganya dihantui hal aneh, termasuk kasusnya Nisa yang kerasukan dan Kudret minta ulama itu untuk menyembuhkannya. Malamnya, Nisa mendengar suara ibunya sedang batuk dan memanggil nama Nisa. Setelahnya, Nisa langsung turun ke bawah untuk ke kamar mandi dan melihat arwah ibunya sedang membuang roti ke lubang WC dan memakannya lagi hingga Nisa langsung diteror sampai ketakutan. Kudret pulang ke rumah dan melihat Nisa sedang nangis ketakutan. Kudret pun langsung mengajak Nisa untuk menjumpai ulama itu. Pada malam keempat tanggal 13 Mei 2009, Osnur sedang mandi dan padam listrik pun melanda akibat hujan deras. Setelah itu, Osnur mendengar suara wanita yang mana itu adalah bayangan Nisa. Bayangan Nisa pun langsung meneror Osnur karena perbuatannya dan Osnur pun langsung shock berat. Paginya, Osnur langsung menelpon Hoja Ihsan karena barusan dihantui dan secara tidak sengaja ibu mertuanya menguping pembicaraan Osnur tentang mengirim santet ke Nisa dan langsung bergegas pergi. Setelah itu, Nisa sedang menjahit baju Ceida dan setelahnya langsung mengambil kursi dan kain panjang untuk gantung diri dan Kudret pun langsung bergegas untuk menolongnya. Setelah itu, Kudret membawa Nisa untuk menjumpai ulama itu. Ketika Osnur sedang makan, dia tidak sadar yang dimakannya adalah lintah dan langsung memuntahkannya. Setelahnya, Osnur mengalami keanehan di badannya hingga dia meninggal. Pada malam kelima tanggal 14 Mei 2009, Kudret berjumpa dengan ulamanya dan mengatakan bahwa info dari bibinya, Osnurlah yang sudah mengirim santet untuk Nisa. Setelahnya, ulama itu dengan bantuan Kudret akan menyembuhkan Nisa. Ketika ulama itu ingin memukul Nisa dengan kayu, Kudret menghalanginya dan ulama itu mengatakan bahwa dia bukanlah Nisa melainkan jin yang merasukinya. Setelah itu, ulama itu berhasil memukul kepala Nisa hingga meninggal dan Kudret pun marah besar hingga babak belur dengan ulama itu. Ulama tersebut mengatakan yang sebenarnya kerasukan adalah Ceida dan Nisa di bawah pengaruhnya. Flashback terlihat ketika Osnur mengambil darah yang ternyata itu darah haidnya Ceida. Dan cerita pun tamat.